Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Buat kalian semua subscriber setia channel spesial horor, para penikmat horor yang tidak bosan-bosan mendengarkan cerita-cerita horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu penuh berkah, kesehatan, dan kebahagiaan. Dan untuk menambah indahnya hari ini, khusus buat kalian sudah Mimin siapkan sebuah cerita horor berjudul asli 3G Mbah Rasimah dari akun Twitter @lelirosidah yang bercerita tentang kisah horor Tanah Kosong. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak dan semoga kalian terhibur. Salam horor. Ini sebuah kisah nyata dari seorang ibu paruh baya yang bertempat tinggal di daerah kota S. Sebut saja namanya Mbak Ibah. Suara mesin jahit yang berisik memenuhi ruang tamu Mbak Ibah. Ia sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya membuat tali untuk sandal. Tatkala berisik mesin beradu dengan lantunan azan Isya yang syahdu, Mbak Ibah segera menghentikan aktivitasnya. Mematikan mesin yang menemani hari-harinya mengais rezeki, kemudian bersiap wudhu untuk melaksanakan sholat jemaah di masjid. Ia memang sudah terbiasa melaksanakan sholat dengan berjamaah. Jarak dengan masjid yang tidak begitu jauh menjadikannya alasannya. Ditambah didikan dari keluarga yang religius membuatnya menjadi seorang ahli ibadah dan santun. Ia selalu ingat bahwa pahala orang yang sholat berjamaah adalah 27 derajat. Sungguh sayang jika sampai ia meninggalkan. Gemuruh suara petir mulai bersahutan, pertanda akan turunnya hujan. Mbak Ibah telah memakai mukena lengkap lalu berdiri di luar rumah, memandang ke atas langit. Kilatan cahaya petir menghiasi mendungnya angkasa malam itu. "Bu, bawa payung," ujar Vicky, anak bungsu Mbak Ibah, remaja 16 tahun, ketika mendapati sang ibu akan beranjak pergi. "Gak usah nak, jemaah di masjid paling cuma 15-20 menit saja kan? Insya Allah masih aman," elaknya sembari menggunakan sandal jepit. Vicky adalah anak yang sedikit bandel, selalu malas jika disuruh sholat berjamaah di masjid. Namun ia begitu sayang dengan ibunya. Seperti saat ini, ketika Mbak Ibah mengajaknya ke masjid, ia malah beringsut masuk ke dalam rumah tidak mempedulikannya. Mbak Ibah hanya berdecak menggelengkan kepalanya. Angin mulai terasa dingin berhembus. Bau tawar air sudah terasa ingin turun. Sebenarnya jika melewati jalur selatan dari rumahnya, Mbak Ibah hanya memerlukan jarak kurang lebih 50 meter saja. Namun jalur itu harus melalui gang selebar 1 meter. Kemudian di dalamnya ada tanah kosong luas yang hanya bercahayakan beberapa lampu penerang kekuningan yang begitu redup. Jika siang hari, tempat itu begitu ramai oleh anak-anak yang bermain hingga sore. Banyak sekali pepohonan tumbuh dan berbuah. Beberapa anak senang memanjat dan bergelantungan di pohon-pohon besar yang ada di sana. Ada mangga, belimbing, jambu, serikaya, juwet, juga beberapa tanaman sayuran dan cabai yang biasa dipetik ibu-ibu untuk dimasak. Namun, ketika menjelang senja, kebun kosong itu berubah menjadi tempat yang mencekam. Tidak ada suara dan pergerakan apapun yang akan ditemukan di sana. Kisah dan cerita orang-orang tentang sosok Mbah Rasimah menjadikan kebun itu tempat yang paling dihindari ketika beralihnya waktu hingga menjelang pagi. Di pojok tanah, tepatnya di belakang masjid, terdapat sebuah rumah kosong yang hampir rubuh, rumah milik Mbah Rasimah, seorang dukun pijat. Dulu ia hidup sebatang kara. Rumah itu pun dibangun atas kerelaan sang pemilik tanah sebab rasa kasihan. Dengan bantuan warga didirikanlah sepetak rumah semi permanen. Setengah temboknya terbuat dari bata, bagian atasnya berupa dinding dari anyaman bambu,
Kala itu beberapa hari ia tidak tampak batang hidungnya. Ada yang bilang ia memang sakit-sakitan, namun tidak pernah ada yang menjenguknya. Maklum, tidak ada saudara atau kawan yang mengenalnya. Anak-anak yang bermain di sekitar rumahnya sudah mencium aroma busuk bangkai, tetapi tidak ada yang menggubris. Mereka mengira itu adalah bangkai tikus, sebab memang sering ada. Hingga suatu sore saat seorang ibu mencari Mbah Rasimah untuk memijatkan anaknya, barulah ketahuan dari mana asal aroma tidak sedap itu. Ibu itu berteriak tatkala menemukan tubuh Mbah Rasimah tergeletak di dalam rumahnya dengan bau yang begitu menyengat. Entah sudah berapa hari ia meninggal, tidak ada yang tahu. Warga pun melakukan kewajiban untuk memakamkan jasadnya secara layak. Setelah kematiannya, seringkali orang mendengar ada suara khas batuk Mbah Rasimah di dalam rumah itu. Kadang pula seolah ada suara gerakan sapu lidi sekitar rumahnya, seperti aktivitas Mbah Rasimah tiap pagi dan sore hari. Maklum, rumahnya masih beralaskan tanah. Suara orang menimba di sumur juga tidak kalah seram. Namun sejauh ini belum ada seorang pun yang melihat penampakannya, hanya suara-suara aktivitasnya saja. Meski begitu, warga sekitar sudah merasa resah melewati rumah yang hampir rubuh itu, apalagi membiarkan anak-anaknya bermain di sekitar sana. Mbak Ibah selalu memilih jalur timur saat jemaah subuh, maghrib, dan isya, menghindari rumah Mbah Rasimah, melewati rumah-rumah warga. Meski jaraknya menjadi 3 kali lipat dari jalur selatan tadi, tidak mengapa baginya, daripada harus dihadapkan dengan tanah kosong yang mengerikan itu. Sesampainya di masjid, imam sudah mengucap takbir, pertanda sholat sudah dimulai. Bergegas ia menggelar sajadah dan mengikuti gerakan imam. Ketika bacaan zikir sudah hampir selesai, hujan mulai bergemericik turun. Angin bertiup kencang menggoyangkan kelambu-kelambu masjid. Semua menoleh ke arah luar. Sedikit cemas, takut semakin deras. Ada beberapa makmum yang segera meninggalkan masjid tanpa menunggu doa dari sang imam. Ibu-ibu masih setia duduk mengangkat kedua tangan mengamini doa imam, tanpa ada yang beranjak pergi. Sedang barisan makmum laki-laki hanya tinggal deretan saf depan saja. Setelah imam membaca sholawat, beberapa ibu mulai membubarkan diri, menyisakan Mbak Ibah, Lina, Mbak Lasmi, dan Mbak Ijah saja. "Mbak Ibah, kita lewat selatan saja ya, biar cepat. Takut tambah deras," tutur Lina, ibu muda tetangga sebelah rumahnya. Gak takut apa? Kalau aku sih ogah, kebayang tangannya Mbah Rasimah yang keriput dan lembut saat mijat aku dulu, bikin merinding," sahut Mbak Lasmi menanggapi Lina sembari bergidik. Mbak Ibah terlihat sedikit bimbang, antara takut dan setuju. Tetapi melihat keadaan hujan yang bertambah deras, membuatnya seperti berpikir kembali. "Mending lewat timur saja, Bah, cari selamat, wong hujan air saja kok. Basah dikit gak apa-apa, daripada uji nyali." Mbah Ijah berbicara sembari melipat mukena dan sajadahnya bersiap pulang. Keempatnya sudah berdiri di ambang pagar menutup kepala dengan sajadah. Rumah Mbak Lasmi dan Mbah Ijah yang berada di depan masjid membuat mereka pamit berjalan duluan. Mbak Ibah merentangkan tangannya ke depan, merasakan seberapa deras air yang turun. Namun Lina tidak peduli seberapa deras tetesan air langit itu. Ia segera memakai sandalnya. Seakan takut ketinggalan, Mbak Ibah pun mengikuti. "Mbak, aku kepikiran anakku, khawatir nangis. Aku lewat selatan saja ya. Kalau sampean mau bareng, ya ayo. Tapi agak cepet ya," ujar Lina yang diterima anggukan oleh Mbak Ibah. "Aku juga lupa punya jemuran yang belum kuangkat, Lin. Vicky pasti nggak mau tahu," jawabnya cepat. Lina mulai berjalan dengan langkah cepat. Mbak Ibah yang usianya tidak lagi muda agak kewalahan mengikuti jejak Lina. Bahkan Lina seakan tidak mau tahu dan tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Baru beberapa langkah berjalan cepat. Sialnya mukena Mbak Ibah melorot.
membuatnya terjungkal ke depan. Ia jatuh, berteriak memanggil nama Lina. Namun sepertinya Lina sudah terlalu jauh. Ditambah suara derasnya hujan, mungkin Lina tidak mendengar panggilan Mbak Ibah. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar. Tubuhnya berjingkat, menemukan dirinya terduduk tepat di samping rumah Mbah Rasimah. Badannya mulai gemetar hebat. Perlahan ia mencoba berdiri, mukenanya sudah kotor dan basah oleh hujan dan tanah. Mbak Ibah mengibas-ngibaskan sajadah di kakinya untuk membersihkan dari tanah yang menempel. "Mbak Ibah!" Tiba-tiba terdengar suara memanggilnya. Sontak ia menoleh ke belakang mencari sumber suara. Tidak ada siapapun, hanya kegelapan yang menyelimuti tempatnya berdiri saat itu. Nafasnya mulai memburu. Ia bergerak cepat melangkah. Akan tetapi, naas, ia terjerembab, tersandung akar pohon. Ia mengaduh, tidak terasa air matanya mulai merembes begitu saja. Isakan mulai terdengar dari bibirnya ketika melihat betis kakinya mengucurkan darah. "Mbak Ibah!" Sekali lagi ia terdiam, mendengarkan suara seseorang memanggil namanya lagi. Ia meneguk ludah, berusaha menahan isakan tangis. Ekor matanya bergerak menyusuri sekitar jarak pandang. Ia terkesiap, mendengar suara derit dan gesekan di sampingnya. Perlahan ia menoleh ke samping kanan tepat di tembok bagian atas. Ditemukannya satu persatu jemari pucat menempel dalam lubang-lubang dinding bambu. Dari ujungnya terlihat tetesan darah mengucur menyatu dengan genangan hujan di bawah tembok. Nafasnya mulai kembang-kempis. Ia terlihat lemas, tidak mampu lagi berdiri. Berteriak kencang saat itu juga, kemudian jatuh pingsan di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Sementara itu di rumah, hampir 1 jam, Vicky mulai celingukan di teras rumahnya menanti kedatangan ibunya. Ia mulai cemas, berkali-kali melirik jam dinding di ruang tamunya. Hujan sudah mulai mereda, tetapi sang ibu belum juga muncul. Deru motor terdengar mendekat berhenti di depan rumahnya. Bergegas Vicky mendekat pada sosok di atas motor yang ternyata adalah kakaknya, Syafiq. Baru pulang dari bekerja. "Mas, susulin ibu dong. Sudah 1 jam tapi belum pulang juga dari masjid," tuturnya menjelaskan. Syafiq mengernyit memandang adiknya seakan penuh tanya. Ia terdiam sejenak lalu memberikan tas lempang yang dikenakan pada Vicky. Tanpa menjawab, Syafiq mengangguk dan segera melajukan motornya cepat menuju masjid. Sesampainya di depan masjid, ia terlihat celingukan melihat keadaan masjid yang sudah gelap bagian dalamnya. Hanya lampu-lampu depan yang menyala mengitari masjid. Mbak Lasmi yang melihat sosok Syafiq keluar rumah dan menanyainya. "Fik, cari apa?" "Ibu Mbak Las, katanya Vicky belum pulang dari masjid." "Loh, kok bisa? Sudah pulang bareng saya tadi." "Coba kamu tanya Lina, dia tadi yang mengajak ibumu pulang bareng." Alis Syafiq bertaut mencerna omongan Mbak Lasmi. Mungkin ia mulai kepikiran keadaan ibunya. Ia pun berterima kasih dan berpamit setelah mendapat penjelasan dari Mbak Lasmi. Kemudian bergegas pulang untuk menemui Lina. Vicky yang melihat kakaknya pulang, bergegas berdiri dari kursi kayu di teras rumahnya. Akan tetapi sang kakak malah berbelok ke rumah sebelah. Segera ia berlari kecil mendekatinya. "Ibu mana, Mas?" "Gak tahu, makanya ini mau tanya Mbak Lina," jawab Syafiq. "Lah, apa hubungannya sama Mbak Lina?" Belum sempat Syafiq menjawab. Lina dan suaminya yang mendengar suara orang di depan rumah keluar untuk mencari tahu. "Mbak Lina, mohon maaf, ibu di mana ya? Kok belum pulang?" Lina terlihat celingukan sambil menggendong bayinya. "Loh, masa? Tadi berjalan di belakang saya kok, lewat rumah Mbah Rasimah." Jelasnya yang membuat suami dan kedua lelaki bujang di depannya tercengang. "Astagfirullah, kenapa lewat situ sih, Dek?" tanya suaminya.
Lina terlihat merasa bersalah, menunduk dan mengembuskan nafas pelan. "Maaf banget loh mas, tadi hujannya makin deras. Aku buru-buru tanpa melihat belakang, takut anakku bangun." Vicky dan Syafiq hanya mengangguk, ada siratan kecewa di wajah keduanya. Kemudian tanpa mengucap kata apapun keduanya berjalan cepat menyusuri jalur selatan rumahnya. Wajah keduanya terlihat emosi. Berjalan cepat sembari menghentakkan kaki mencari keberadaan sang ibu di bawah rintikan kecil hujan. Syafiq menyorotkan senter ponselnya pada jalanan gelap yang dilalui keduanya. Betapa terkejutnya kedua pemuda itu tatkala menemukan ibunya tergeletak dengan luka di kaki yang menganga. Darahnya merembes, mukenanya sudah tidak lagi putih bercampur dengan lumpur. Wajahnya pucat membiru sebab terlalu lama terguyur hujan. "Ya Allah, ibu!" Suara Vicky meninggi. Tetapi raut wajahnya penuh kecemasan. Segera ia berjongkok dan mengusap wajah ibunya dari dinginnya air hujan. Syafiq mengisyaratkan Vicky untuk menarik tubuh ibunya bersama-sama. Vicky mengangguk. Tubuh Mbak Ibah segera dibopong kedua anaknya pulang. Para tetangga yang melihat mereka berjalan kesusahan bergegas menghampiri dan membantu keduanya. Kalimat-kalimat tanya tidak henti bersahutan dari warga yang kaget melihat keadaan Mbak Ibah. Warga mulai berkerumun memenuhi rumahnya, seakan ingin tahu apa yang terjadi. Setelah dibersihkan dan diganti baju, Vicky segera membalurkan kayu putih di sekujur tubuh Mbak Ibah. Beberapa menit kemudian, ia tersadar. Semua orang berucap hamdalah. Mbak Ibah celingukan. Melihat rumahnya dipenuhi orang, ia ditanyai beribu pertanyaan oleh kedua anaknya. Ia menjelaskan segala apa yang terjadi dengan mulut gemetar. Semua terlihat bergidik menerima penjelasannya. Lina mengucap maaf dan bersimpuh di hadapan Mbak Ibah, menyesal. Detik itu juga ia berjanji tidak akan pernah melewati jalanan itu lagi saat malam hari. Begitupun Mbak Ibah. Setelah kejadian itu, hingga kini, warga masih sering menakut-nakuti anak mereka jika tidak pulang saat senja dengan menyebut, "Awas, ditemui jemarinya Mbah Rasimah,